Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hari ini gereja merayakan dua rasul yang sangat luar biasa berjasa untuk pewartaan Injil. Dan iman kita adalah iman rasuli. Artinya kita mengimani apa yang diajarkan oleh para rasul. Dan hari ini ada dua rasul Santo Filipus dan Yakobus. Kita rayakan dalam gereja yang mestinya pakai pakaian merah karena hari para rasul, tetapi karena ini misa arwah, maka saya rangkumkan dengan pakaian putih ini sebagai perayaan Pasca kebangkitan Tuhan. Dan kita tadi sudah disampaikan, diajak oleh keluarga mendoakan saudara Alfi Kurniawan, Ibu Andriana Petra, dan kakek YP Mawi yang telah menghadap hadirat Tuhan. Santo Filipus dan Yakobus pasti sudah di sana. Maka kita juga berdoa agar Santo Filipus dan Santo Yakobus bersama dengan Bunda Maria, juga Santo Yosef dan para kudus lainnya mendoakan ketiga anggota keluarga kita ini agar mereka boleh bersukacita bersama mereka di dalam kerajaan surga. Agar doa-doa kita berkenan pada Tuhan, mari kita awali peran kudus ini dengan terdahulu membersihkan hati, mengakui dosa dan salah, dan kita mohon ampun. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kerinduan umat manusia, Engkau telah memperkenankan kami bergembira merayakan pesta Rasulmu Filipus dan Yakobus. Kami percaya akan bantuan doa mereka, maka mohon supaya kami Kau perkenankan bersama mereka ikut serta dalam sengsara dan kebangkitan putramu, dan pada suatu ketika memandang wajah-Mu dalam kebahagiaan abadi. Dan secara istimewa untuk ketiga anggota keluarga kami yang telah menghadap hadirat-Mu,
Alfi Kurniawan, Ibu Andreanya, Pak Petra, Kakek YP Mawi. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Sebagaimana kuberitahukan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul, dan yang paling akhir ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan Haleluya nomor 39. 39. Mulai. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda
Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kau mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Selamat malam. dan selamat Paskah ya. Selamat Paskah. Ya, karena baru ketemu kita di sini. Sudah minggu keempat, Paskah itu. Oke. Baik. Kedua bacaan yang kita dengar, bacaan pertama dan bacaan Injil, adalah bacaan hari ini. Dan cocok lagi dengan perayaan malam ini yang kita doakan. Nah, kita dengar tadi dalam bacaan pertama, Santo Paulus memberikan kesaksian iman. Imannya akan Yesus. Dan apa yang diceritakan oleh Rasul Paulus kepada umat di Korintus itu, dia berbicara tentang Yesus. Yesus yang hidup, Yesus yang wafat, Yesus yang telah bangkit, dan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Dan dia katakan, apa yang terjadi pada diri Yesus orang Nazaret itu memang sesuai dengan kitab suci. Apa maksudnya dengan sesuai kitab suci itu? Ibu-ibu dan bapak-bapak,
kitab suci yang mana yang dimasukkan. Karena waktu itu Injil, lalu Perjanjian Baru itu belum ada. Dengan demikian, kitab suci yang mana? Nah, itu kitab sucinya orang Yahudi yang kita sebut kitab Taurat. Jadi, kitab Taurat, kitab para nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Maksud Paulus itu adalah bahwa cerita tentang kedatangan Al-Masih, cerita tentang sengsaranya Al-Masih, cerita tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Sang Al-Masih, cerita tentang wafatnya Sang Al-Masih, cerita tentang kebangkitannya. Itu semua tercatat di dalam kitab Taurat. Kitabmu dan kitabku. Itu waktu itu kan si Paulus itu kan belum mengikut Yesus. Dan dia adalah ahli Taurat yang luar biasa. Dan dia ahli tentang Taurat itu. Ayat-ayat mana tentang itu dia sudah tahu semuanya. Dan di situ diceritakan tentang Yesus itu. Dan Yesus yang diceritakan itu, kisah Al-Masih yang diceritakan dalam kitab para nabi itu, kitab Taurat itu, itulah yang kita wartakan. Dan kami menyaksikan lebih dari itu. Bahwa dia bangkit. Bukan hanya sekedar bangkit, tetapi dia tunjuk diri. Dia menampakkan diri kepada para rasul, dia bilang. Dia menampakkan diri juga kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Dan dia menampakkan diri sekaligus kepada 500 lebih orang. Dia katakan. Dan dia menampakkan diri kepadaku. Tentang dia itulah yang aku wartakan. Dan yang kami wartakan. Itu. Paulus menceritakan tentang imannya itu. Dan dia bercerita bahwa hanya kalau kita percaya kepada dia, walaupun kita direnggut maut, kita akan hidup. Siapakah dan apakah yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus? Di bagian lain Paulus katakan, penindasan, penderitaan, malah maut tidak dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Artinya apa? Bahwa hanya Yesus yang bisa mengubah maut menjadi hidup. Hanya Yesus yang mengalahkan kematian dan membuat orang mati bisa hidup. Nah, kalau Yesus itu mempunyai kuasa seperti itu, lalu pertanyaannya, Yesus itu siapa? Tadi kita dengar dialog antara Yesus dengan Filipus. Barang siapa yang melihat aku sebelum melihat Bapa yang mengutus aku. Lalu Yesus kata, dia tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Lalu Filipus, engkau sudah berapa lama dengan saya? Tidak tahukah engkau bahwa kalau kamu melihat aku sambil melihat Bapa, Bapa dalam aku dalam Bapa. Kenapa kau tanya lagi, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Jadi Yesus dengan begitu pasti mengidentikan dirinya sebagai Bapa, sebagai Allah. Maka kalau kita melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Kalau kita melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Karena Bapa ada dalam aku dan aku ada dalam Bapa, kata Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita itu mempunyai kepastian akan iman kita. Karena Yesuslah yang mengajarkan itu kepada kita dan kita beriman akan Dia. Dan Dia sebut aku. Tidak mungkin seorang manusia biasa yang menyamakan dirinya dengan Bapa, menyamakan dirinya dengan Allah. Hanya Dia yang berasal dari Allah dan sungguh-sungguh Allah yang mengatakan itu. Itulah Yesus. Yang aku kerjakan itulah Bapa yang kehendaki. Berarti pekerjaan Yesus itu sama dengan pekerjaan Bapa. Pekerjaan Bapa sama dengan pekerjaan Yesus. Maka barangkali barang siapa melihat aku sama dengan melihat Bapa. Dan tidak perlu lagi cari Bapa karena Bapa dalam aku. Tinggal satu syaratmu, Allah percaya. Itu saja. Lalu Yesus ceritakan, mengatakan kepada Filipus, kalau engkau tidak melihat itu, lihat pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan apa maksudnya? Adakah manusia yang bisa membuat orang sakit bisa sembuh hanya dengan kata-kata?
Adakah manusia yang membuat orang stroke bisa berjalan hanya dengan kata-kata? Dan adakah manusia yang bisa membuat orang mati bisa hidup kembali hanya dengan kata-kata? Hanya Allah yang bisa. Dan Yesus melakukan itu. Maka kita ingat waktu Yohanes Pembaptis kan bingung juga tentang Yesus. Apa benar dia Al-Masih yang kita nantikan? Maka dia suruh para muridnya, kamu tanyakan kepada dia, apakah dia yang kami tunggu-tunggu atau orang lain? Ya. Itu murid Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang suruh kamu kepada dia, tanyakan kepada dia, apakah dia yang kita tunggu-tunggu atau orang lain? Lalu Yesus jawab gini, kamu sampaikan kepada Yohanes ya, orang sakit hidup, orang lumpuh berjalan, orang mati, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang mati bisa hidup kembali. Ceritakan kepada dia. Dan para murid kemudian murid Yohanes kembali ke Yohanes ini. Maka langsung Yohanes percaya itu dia. Itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya apa? Yang diceritakan tentang Al-Masih dalam perjanjian lama itu dalam kitab Taurat itu nampak dan betul-betul hadir dalam diri dia. Betul dia itu Masih. Itu dia anak domba Allah. Maka ikut dia. Maka kemudian sejumlah murid Yohanes itu kan ikut Yesus. Dan Yohanes tidak tersinggung. Karena apa? Memang ikut guru. Dia semakin besar dan aku semakin kecil. Itu kata Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini kata-kata Yesus. Maka kita tidak perlu ragu lagi dengan iman kita. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku kamu mencapai Bapa. Kalau kamu tidak melalui aku, kamu tidak mencapai Bapa. Kamu tidak bakal mengenal Bapa. Jadi supaya mencapai Bapa dan mengenal Bapa, hanya jalan satu-satunya adalah Yesus. Dan keluarga kita, Alfi Kurniawan, Andriana Petra, dan Yepi Mabi percaya pada Yesus itu. Beberapa waktu lalu, saya didatangi oleh seorang calon pendeta. Dia sedang belajar untuk menjadi pendeta. Dia latar belakang dari agama lain. Lalu kemudian melalui perjuangan akhirnya menjadi ikut Yesus. Perempuan. Dan waktu dialog dengan saya itu dia bicara antara lain. Dia bilang, saya pada waktu pulang rumah itu dia ceritakan. Karena mereka di rumah itu mau mendoakan orang-orang yang telah meninggal itu. Lalu saya beritahu, untuk apa kamu mendoakan orang meninggal? Orang meninggal kan sudah. Apa sibuk-sibuk? Dia bilang, kan mereka itu sudah tidak perlu lagi mendoakan mereka. Begitu. Dan dia bilang, di gereja Katolik katanya ada mendoakan orang meninggal. Di mana itu? Di mana dasar kitab sucinya? Dia ngomong begitu. Nah, baik, karena dia bilang dasar kitab suci. Saya bilang, gimana masalahnya kan kau Pak sumber mana kamu punya? Kau punya kitab suci kan tidak lengkap. Sehingga jelas kalau kamu tidak punya itu, karena kitab sucinya tidak lengkap. Kami punya lengkap. Kalau kamu punya kitab suci lengkap seperti kami, pasti kamu tahu apa dasarnya. Ya iya katanya pastor. Ya itulah. Jadi kamu kan kurang kitab sucinya. Jadi kalau mau tahu itu, saya bilang, ya baca kitab suci yang lengkap. Ya, dalam kitab suci mereka kan tidak ada yang bagian yang kita sebut Deuteronomika itu. Jadi Alkitab kita itu kan Alkitab ada tambahan Deuteronomika katanya. Kalau tanpa itu berarti rupanya mereka punya. Gitu. Berarti yang 7 buku tidak ada. Gitu. Lalu ya kenapa? Saya bilang ya tidak tahu kenapa kamu keluarkan yang 7 buku itu. Dia kan tidak tahu kan baru masuk tuh. Walaupun sebenarnya kau kan baru belajar kitab suci kan. Gaya-gaya. Sama begitu dia tertawa. Sudah baik saya ajari kau. Gitu ya. Sejarah kitab suci. Nah baru dia sadar, begitu kan pastor? Ya, memang kamu bagaimana? Seringkali mereka diceritakan tentang yang jelek-jeleknya tentang kita. Itu, dasar kamu itu. Biar kau tahu, kitab suci itu dari awalnya lengkap. Sampai tahun 1517 lengkap. Seperti yang punya kitab Katolik sekarang.
Hanya waktu 1517 mulai dengan Luther itu kamu keluarkan Luther itu keluarkannya 7 buku itu tidak pakai. Jadinya kamu kurang. Dan apalagi kau punya gereja sebab baru muncul sekarang. Ya gereja apa itu sebenarnya? Baru kami punya sejak dulu. Dan kitab suci itu. Dan kitab suci itu kitab yang dipakai oleh Yesus dulu. Yang bedanya kan di perjanjian lamanya. Kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab ini kitab yang dipakai oleh Yesus juga para murid. Yang dalam bahasa Yunani itu. Lalu kenapa kamu kemudian keluarkan? Lalu dia bilang, kenapa pastor? Ya, lalu saya ceritakan. Baru dia mengerti. Saya bilang, kenapa kamu tidak diajarkannya? Tidak pastor. Ya karena kamu menghindarkan yang ini kan. Itu makanya saya bilang harus lengkap supaya tahu persis. Gitu ceritanya. Oke. Dia bingung. Jadi kami mau membantu 6 jam. Yang dia. Dan melotot dia banyak omong lah sedengar. Itu saya pulang. Sebenarnya kan kamu kan belum belajar kitab suci. Kau hanya hafal atau apa kau kitab suci. Kami berpuluh-puluh tahun kitab suci. Sampai kuban-kuban gara-gara kitab suci. Mau gaya gitu kan. Nah dia bingung. Lalu kemudian sebenarnya kau baca kitab suci tidak? Ya. Waktu anaknya Irus mati. Lalu orang datang kepada Yesus minta didoakan. Yesus datang mendoakan orang mati itu. Waktu pemuda Nain mati diusung. Lalu Yesus mendoakan orang mati itu. Dan yang ngeri lagi adalah waktu Lazarus sudah 44 hari dalam makam. Ya, mulanya dia menangis karena terharu dan Marta dan Maria. Padahal sebentar dia bisa bangkitkan Lazarus, tapi dia ikut terlibat di dalam penderitaan manusia. Lalu kemudian dia pergi mendoakan. Jadinya apa? Orang-orang ini semua bangkit, betul tidak? Betul. Kamu dengar tidak kita baca kitab suci waktu Yesus berdoa dia menengadah ke atas. Itu artinya menghadap ke Bapa. Doa kita kan bukan doa kepada orang mati itu. Kita berdoa kepada Allah yang memulai hidup kita dan mengakhiri hidup kita untuk menghidupkan orang mati. Kan kita tidak berkuasa atas kematian. Iya pastor ya. Ya sebenarnya ya. Makanya baca kitab suci dan lengkap. Ya kan mendoakan orang mati itu begitu kan. Ikut Yesus. Yesus luar biasa mendoakan orang mati. Ya kami juga mendoakan. Perkara dia mati atau hidup atau itu urusan Yesus, bukan urusan kita. Kan doa kita bukan ditujukan kepada manusia, doa kita ditujukan kepada Allah, kepada Yesus. Bukankah Yesus katakan, mintalah maka kau beri. Kau minta sesuatu kepada Bapa, sesuatu kepadaku dalam namaku, aku memberikan. Seperti yang tadi kan, itu Yesus katakan begitu. Lalu saya mau tanya kau, ya kalau waktu berperang itu. Berperang, melawan misalnya melawan penjajah. Kan orang-orang yang mati karena kita itu kita sebut pahlawan, betul tidak? Nah, iya. Lalu untuk musuh itu ada penjahat, betul tidak? Oh iya. Nah, yang bela kita itu juga pahlawan, untuk musuh diambil penjahat. Sebaliknya untuk kita juga, mereka yang lawan kita itu penjahat, untuk mereka di sana yang mati demi membela negaranya kan pahlawan, betul tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, mereka ini mati karena kita. Membela kita. Lalu kemudian di manakah arwah mereka, hidup mereka setelah kematian itu? Padahal mereka bunuh orang situ, tapi bunuh orang itu untuk bela kita. Membunuh adalah berdosa. Betul tidak? Iya. Tetapi dia membunuh karena untuk membela kita. Apakah dia salah? 100%? Tidak. Biasanya 50-50. Sebelahnya salah, sebelahnya benar, kan bela kita. Dan untuk membela kita lah, demi hidup kita dia mati. Sama seperti Yesus kan mati disalib demi kita. Nah, lalu itu kan kalau kita kabir saya bilang, karena kamu tidak punya. Lalu kemudian diminta dibawakan doa di Yerusalem, ya, mendoakan arwah-arwah mereka para pahlawan ini jangan sampai masuk neraka, tapi supaya dibebaskan dari neraka oleh Tuhan atau dari penyucian dan untuk memperoleh hidup kekal. Itu kan, itu doa untuk orang mati. Kan kita tidak tahu juga mati, apa mereka suci atau tidak. Maka doa kita itu mohon kemurahan dan kerahiman Tuhan, supaya mereka yang telah meninggal itu bisa dibebaskan dari kematian. Bukankah dikatakan, masuklah melalui lubang yang sempit itu kan? Nah kalau lubangnya sempit, banyak orang yang masuk. Ya kan? Tidak mungkin satu kali masuk, pasti ada yang masih di luar. Itu kan? Nah, yang di luar itu yang kita sebut api penyucian. Itu saya bilang, yang belum masuk ke dalam, tapi akan masuk. Dan kasihan kejamnya Tuhan, saya bilang kalau misalnya waktu mati itu hanya surga dan neraka, kejam sekali. Bagaimana dengan orang meninggal dalam Yesus?
Kan baptisan itu tiket masuk ke dalam surga. Nah, hanya ada tiketnya jelas, ada tiketnya yang abu-abu karena dosanya kan. Tapi dia punya tiket. Maka kita perlu mendoakan mereka supaya tiketnya diperjelas. Itu kan doa kita. Supaya Tuhan berkenan menerima dia. Tiket. Ya Tuhan, itu dia salah katakan bisa salah cetak kali Tuhan. Ya begitu kan? Gitu kan? Nah, itu doa kita supaya lurus kayak bengkok itu. Salah jalannya Tuhan, minta maaf. Itu tapi tiketnya ada. Masa tiketnya dibuang? Dia mati dalam iman kepada Yesus. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran hidup. Di rumah Bapa aku tempat tinggal. Nanti saya akan datang menjemput kamu. Yang tinggal sekarang kami takin. Marilah Yesus jemput kami. Kan begitu. Tapi kita harus minta. Itulah doa. Setelah saya jelaskan itu, dia angguk-angguk. Sebab macam maka kau itu jangan rara pada dengan doa-doa itu. Ya pastor. Makanya saya bilang, kalau sudah dia nanti saya beli yang lengkap. Jangan setengah-setengah itu. Oke, baik. Ini cerita. Ya, saya mau katakan bahwa apa sih ruginya kalau kita mendoakan orang mati? Tidak rugi kan? Kalaupun mereka doa kita tidak guna, tidak apa-apa toh. Ya kan? Daripada tidak berdoa. Nah, kalau karena kita tidak berdoa, akhirnya mereka itu tidak selamat, kan kita bersalah, betul tidak? Nah, jadi tabungkan kebaikan itu, mau diperhatikan, mau dengarkan, terserah. Tapi namanya baik, kita tabungkan terus. Begitu, biarkan Tuhan menunjukkan. Bukankah Tuhan itu sendiri baik? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, semoga kita bertekun di dalam iman yang diajarkan oleh para rasul, dan juga kita sendiri mendengar kata-kata Yesus sendiri tadi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak banyak Bapa itu. Tidak ada Bapa, ada Bapa A, Bapa B, Bapa C. Namanya Allah itu hanya satu. Maka berarti jalannya harus melalui Dia. Kalau tidak melalui Dia, tidak tahu alamatnya nanti kemana. Maka ya salahmu sendiri kalau kamu sudah mendengar. Hanya gara-gara alasan duniawi kamu lepaskan ini. Minta maaf, bukan salah kami. Yang penting dalam nama Yesus sendiri saya sudah ajarkan dan kami sudah ajarkan. Bahkan mereka telah meninggal ini, Alfi Kurniawan, Ibu Andriana Petra, dia kemarin berbahagia karena masuknya kubur dalam iman kepada dia ini. Dan pasti dia akan berikan kepada mereka hidup yang kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup walaupun dia sudah mati. Amin. Amin. Tadi kita sudah mendoakan aku percaya kan? Oke, kita lanjutkan dengan doa. Doa bunga. Mari kita mendoakan anggota keluarga kita, Alfi Kurniawan, Andrea Petra, YP Mawi, kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kristus telah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku akan hidup sekalipun sudah meninggal, dan setiap orang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda Naim. Anugerahkanlah hidup kekal kepada saudara kami Alfi Kurniawan, ibu kami Andriana Petra, kakek kami YP Mawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudara kami Alfi Kurniawan,
ibu kami Andriana Petra, dan kakek kami YP Mawi dalam kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap anggota keluarga yang ditinggalkan keluarga besar ini, agar Engkau tetap meneguhkan iman kepercayaan mereka akan Engkau, sehingga pada suatu ketika Engkau memanggil mereka, boleh berjumpa dengan anggota keluarga yang saat ini sudah bersamamu di dalam kerajaan surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya kami Tuhan. berdoa Tuhan untuk anggota keluarga besar, anggota lingkungan ini, Ibu Rovinus, anggota dari Paroki Bunda Maria Jeruju, dan juga mereka yang lupa didoakan oleh keluarganya yang telah meninggal. Tuhan yang Maha Rahim, setiap manusia siapapun dia, kami percaya adalah bekas jari tangan-Mu. Jangan pandang agama dan keyakinan orang-orang yang telah meninggal, tetapi tunjukkanlah kerahiman-Mu agar Engkau berkenan melupakan segala dosa dan salah mereka, kekurangan mereka selama hidup, dan tunjukkanlah kerahiman-Mu kepada mereka. Izinkan mereka Tuhan untuk boleh menikmati kebahagiaan bersama-Mu selamanya di dalam kerajaan surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. demikian saja doa yang sempat kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Berkenanlah Kau mendengar dan mengabulkannya dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Persembahan Haleluya nomor 89. 89. Mulai. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah persembahan karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah